soal mediasi, ya kan? Saya juga bingung, mediasinya sepertinya diarahin berlarut-larut, dan kalau tidak berlarut-larut, ini mau disudahin dalam arti deadlock. Kalau deadlock itu persidangan selesai, apa kita harus gugat ulang? Bingung juga. Nah, kan intinya dari pihak PH tadi meminta surat kuasa asli dari tergugat. Nah, dari prinsipal juga demikian, meminta surat kuasa asli dari penggugat yaitu tergugat yaitu Pak Joko Widodo. Ya kan? Ini yang hadir di dalam, yang dibilang kuasa, saya juga nggak ngerti, kuasa hukum bukan orang hukum, tapi yang mereka punya itu surat tugas dari instansi masing-masing, yang dibilang katanya surat kuasa, tapi suratnya dari instansi. Di dalam tuh seperti ada dari pihak Bawaslu, bahkan dari pihak MPR, DPR segala macam. Nah, itu kan mereka cuma karyawan, kalau mau dilihat kan mereka cuma sebagai apa ya, pegawai instansi. Jadi yang mereka punya surat tugas dari instansi. Jadi bukan surat kuasa yang diminta, surat kuasa asli tanda tangan basah dari Bapak Joko Widodo tersebut. Ya, kira-kira begitu. Akhirnya sampai sekarang juga masih berlarut-larut. Ya, muter-muter. Ini kan bukan barang baru sebenarnya. Ya, bahkan sudah ada korban si siapa, Bambang ya, yang sudah ditahan itu. Iya, surat kuasa dari instansi, bukan surat kuasa dari pihak tergugat Jokowi sendiri. Makanya ini kan ya, jadi kayaknya ya ini kan kita kembali lagi. Ini kan soal kekuasaan ini, iya kan? Sebenarnya kan apa ini kekuasaan ini? Jadi sebenarnya tidak baik-baik ini negara ini. Mau dibawa kemana ini? Iya kan? Jadi apa mentang-mentang dia berkuasa terus dipersulit. Makanya kadang-kadang kebetulan saya cuma mengamati, bukan sebagai kuasa hukum. Jadi yang saya lihat ini sengaja dibuat berlarut-larut ataupun sengaja dibikin selesailah sidang. Jadi kalau di dalam itu diminta untuk para pengacara maupun dari prinsipal dari pihak penggugat itu menandatangani surat bahwa ini deadlock. Deadlock berarti kan berlarut-larut, berarti kemungkinan sidang sudah tidak ada lagi. Padahal yang dimau sama pihak pengacara maupun prinsipal ini mediasinya dianggap tidak sah. Nah, jadi harus sebenarnya tegang sih enggak, tapi semua dengan cara santun. Walaupun ada perdebatan yang cukup sengit ya, tapi semua dengan ada santun, yaitu mohon maaf apa. Jadi sebenarnya larinya ke penguasa ini kok dibuat begini. Jadi bahkan sampai para prinsipal sendiri maupun PH juga menuntut ketua pengadilan sendiri. Kalau ketua pengadilan dengan cara yang sidang yang nggak jelas begini, bahkan ketua pengadilan tinggi Jakarta Pusat ini disuruh mundur malah. Karena dianggap ini sepertinya tidak masuk dalam ranah hukum yang seharusnya gitulah. Mungkin nanti dari pihak pengacara atau penggugat langsung yang bisa menjelaskan ini nantinya.